Jumpa lagi di Sentris ID, Your Lifestyle Provocator. Oke, Sentris People, kali ini kita mau unboxing Oppo A95. Ini kita baru aja dapat nih kiriman Oppo A95. Dan untuk hari ini per kita bikin ini dia masih pre-order. Jadi buat teman-teman nanti mungkin pada saat kita post ini udah ada harganya langsung. Untuk info aja harganya sih 399. Jadi nggak sampai 4 juta. 4 juta kembali 1000. Kita lihat apakah worth it nggak dengan harga 4 juta. Kita lihat apa aja yang ada di dalam, bentuknya seperti apa. Langsung aja kita buka. Sambil kita buka, Oppo udah lama nggak keluarin model tipe A. Untuk tipe A sendiri dia masuk ke new entry. Dan yang terakhir itu kalau nggak salah Oppo A92. Jadi itu pun udah tahun lalu. Di rentang kekosongan itu dia ngeluarin tipe-tipe Reno 5F, 4F. Itu mungkin bisa disejajarin, tapi masih di atas ini sih kurang lebihnya. Dan packagingnya kayak gini, seperti biasa Oppo. Ini boxnya untuk buku, manual book. Kemudian dia masih ada jelly case. Kemudian dia ada ejector, ini handphonenya, taruh sini dulu. Kemudian kabel dan kepala charging yang super gede. Karena apa? Karena dia sudah support di 33 watt. Jadi dia ada flash charging dan ini keren sih. HP 4 juta tapi udah flash charging. Oke, kita pinggirin dulu. Kita langsung ke handphonenya. Nah, ini handphonenya, Sentris People. Kalau dilihat dari kertasnya sih, dia udah fast charging 33 watt. Kemudian untuk baterainya dia udah 5000. Handphonenya tipis, tebelnya nggak sampai 8 mili, cuma 795 mm. Kemudian dia udah bisa RAM expansion dari 8 GB jadi 13 GB. Jadi expansionnya 5 GB. Kemudian internalnya udah 128 GB. Dan yang paling penting dia layarnya udah AMOLED FHD H. Kemudian yang paling penting juga dengan handphone 4 juta itu dia udah finger in display sensor. Jadi sensornya itu di layar karena dia udah pakai AMOLED. Ya kayak gini bentuknya. Dan dia udah pakai Oppo Glow. Jadi ini desainnya sama dengan Oppo Reno. Mulai dari Oppo Reno 4, 5, sampai 6 yang terbaru. Jadi ini udah hampir mirip-mirip nih kelasnya di Oppo Reno. Untuk kameranya pun masih sama. Oke, untuk yang di belakang dia ada 3 kamera. Kameranya udah 48 megapiksel, kemudian deep kameranya 2 megapiksel, dan dia di paling bawah adalah kamera makro 2 megapiksel. Dan yang satu lagi dia adalah flashnya. Ini keren banget sih. Dia modelnya itu pakai Oppo Glow, tapi dia yang matte. Jadi nggak ada celetak-celetak dari fingerprintnya. Apa itu ya? Bekas-bekasnya itu. Jadi udah nggak ada, gitu udah nggak ngebekas sama sekali. Jadi enak banget sih. Dan ini kecil untuk baterai yang 5000. Ini kecil banget. Handphone yang kecil dengan baterai 5000. Dan kita jelasin aja sambil kita nyalain. Kalau di sebelah kanan dia ada tombol power. Jadi untuk desainnya Oppo itu semuanya saya rasa hampir identik ya. Untuk di atas kosong karena speaker ininya dia di depan. Kemudian dia kameranya untuk kamera depan dia pakai punch pull. Dan sisi kiri dia ada SIM card tray. Kemudian ada volume up and down. Kemudian di bawah. Dan di bawah ini dia masih ada jack 3.5. Kemudian dia udah pakai Type C. Kemudian ada speaker. Jadi untuk speakernya dia cuma ada di bawah. Jadi dia masih belum stereo atas bawah. Kalau layarnya dia di 6,4 inch. Lumayan besar. Dan dia udah full untuk layarnya. Untuk tulisan Oppo masih tetap di bawah sebelah kanan, bagian belakang. Dan kurang lebih fisiknya seperti itu sih. Untuk chipsetnya sendiri, dia udah pakai Snapdragon 662. Jadi udah lumayan kenceng. Kemudian untuk layarnya sendiri, dia udah AMOLED FHD+.
Dan dia sudah pakai AI untuk layarnya, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misal ada kecerahan layar. Bagi kalian yang sensitif itu bisa dengan handphone Oppo ini, kalian bisa pakai eye care, kemudian smart backlight dan DC dimming. Jadi itu untuk mengatur kecerahan layar. Dan yang paling penting, kalau kalian kekurangan memori di RAM, kalian bisa sampai expansion ke 13 seperti yang kita jelasin tadi di awal. Jadi 8 plus 5. Untuk 5-nya dia akan ngambil memori di internalnya. Jadi otomatis di RAM-nya dia bisa difokusin untuk jadi 13 GB. Dan kita cek lagi ada apa yang baru lagi di Oppo A95 ini. Dan yang paling penting, kalau kalian dengan handphone ini, handphone yang harganya 4 juta ini, kemudian ada baterai 5000, dan kalian kehabisan di tengah jalan, handphone ini udah dilengkapi dengan VOOC atau VOOC, itu dengan 33 watt. Jadi untuk pengisian di angka 0, posisi baterai 0 sampai penuh itu di 55 menit. Dan itu cepat. Apalagi baterainya 5000. Jadi nggak perlu khawatir sih, menurut saya sih. Dan satu lagi yang paling penting di era zaman sekarang itu adalah fitur NFC. Nah, dengan NFC itu sangat mempermudah kita untuk melakukan semua aktivitas, apalagi buat kita yang sering pakai e-money. Selain NFC, handphone ini udah tahan cipratan air atau dia sudah dapat sertifikasi IPX4. Nah, apa bedanya dengan handphone flagship lainnya? Kalau IPX4, handphone ini masih belum bisa dipakai untuk berenang atau handphonenya belum bisa kecelup air. Tapi dengan adanya cipratan air, maksudnya dengan tahan cipratan air ataupun ketumpahan minum, itu sudah sangat aman untuk kegiatan kita sehari-hari. Karena kita tidak perlu berenang dengan handphone ini. Jadi ini udah sangat worth it sih, teman-teman. Dan yang paling penting, kalau kalian masih kekurangan memori, dia udah nyediain slot untuk micro SD up to 256. Jadi ini keren banget sih. Kita sambil cek SIM tray-nya. Dia udah pakai dual SIM card, kemudian dia ada slot micro SD. Yang kayak gini-gini ini nih sama Oppo nggak pernah ketinggalan sih. Lengkap banget. Kalau di handphone lain mungkin ada yang dikurangin, mungkin ada diganti. Tapi Oppo sih selalu kayaknya standarnya Oppo ya. Oke, centrifugal untuk flash chargingnya dia udah 33 watt. Itu sama aja kalau kita ngecas kondisi baterai 0 sampai 100 itu 72 menit. Dan kalau dibuat perbandingan nih, ngecas 5 menit itu bisa dipakai nonton YouTube 1,8 jam. Jadi berapa 1,8 jam? Ya hampir 2 jam lah ya. Dan itu sekali lagi hebatnya Oppo, dia handphone murah, fast charging, NFC, udah tahan cipratan air. Sekarang kita cek aja nih untuk fitur kameranya dia seperti apa. Untuk kamera depannya itu udah sangat bagus sih dengan 16 megapiksel. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misal mau kalian untuk selfie atau untuk ngevlog. Dan dia filternya juga udah lengkap dengan handphone flagshipnya Oppo, hampir sama. Dia ada AI-nya juga dan dia udah ada filter-filternya yang kayaknya udah emang jadi standarnya Oppo sih. Kemudian dia ada portrait yang bisa ngatur bokeh atau ngeblurnya. Ya hampir sama dengan flagshipnya Oppo yang lain di Oppo Reno 5, Oppo Reno 6. Oke, people, untuk warna dia ada Starry Blue dan Crystal Black. Jadi kalau yang ini dia warnanya Starry Blue. Nggak tahu kenapa jadi Starry Blue, tapi yang ini dia rainbow sih. Cuman emang agak kebiru-biruan sih. Sekarang kesimpulannya apa nih untuk handphone ini? Menurut kita handphone ini tuh sangat worth it banget. Jadi kalau misal dijabarin, handphone ini udah baterai gede 5000 mAh, kemudian dia udah fast charging di 33 watt, dia ngecasnya butuh waktu cuma 72 menit, dan yang paling penting dia udah NFC dan tahan cipratan air. Itu sangat kita butuhkan untuk di kegiatan kita sehari-hari. Jadi kalau dibilang kurang, ya mungkin dari sisi spesifikasinya kurang, tapi dari sisi fiturnya ini menurut saya udah sangat lengkap sekali sih. Apakah dengan harga 3.999 itu menurut kalian worth it? Langsung aja komen di bawah ya. Dan jangan lupa buat kalian yang mau beli, kalian bisa cek link deskripsi yang ada di bawah.
Kemudian buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan kalian subscribe, klik komen, dan share. Share yang banyak. Oke, segitu dulu dari kita. Bye-bye.